Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan lebih dalam tentang apa sih pasar modal syariah itu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinda Hapsari dan rekan saya Aryani. Baiklah, berikut penjelasan yang sudah kami rangkum. Pasar modal adalah pasar yang memfasilitasi perusahaan ataupun instansi yang mencari sarana pendanaan dengan pemodal atau investor yang berniat menanamkan modal dengan tujuan mendapatkan hasil keuntungan dari produktivitas perusahaan terkait. Sebagai contoh, di negara Indonesia terdapat Indonesia Stock Exchange sebagai perantara bertemunya perusahaan-perusahaan dengan pemodal atau investor. Tapi, apa bedanya pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional? Letak pembeda mendasarnya pada penerapan proses transaksi dan aspek kegiatan ekonominya yang sesuai dengan prinsip Islam dan hukum-hukum Islam. Lalu terdapat perbedaan secara jelasnya, yaitu terletak pada indeks harga sahamnya, instrumen dan emiten yang dipakai, serta proses mekanisme pada kegiatan tersebut. Dasar hukum pasar modal syariah, acuan pedomannya dijelaskan sesuai pada Al-Quran dan Al-Hadis. Terdapat 14 fatwa yang berkaitan dengan pasar modal syariah, yaitu pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana, obligasi syariah mudharabah, pasar modal, dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Obligasi syariah ijarah, obligasi syariah mudharabah konversi, hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD, waran syariah, surat berharga syariah atau SBSN, metode penerbitan SBSN, sell and leaseback. Lalu yang terakhir, SBSN ijarah sell and leaseback. Terdapat 3 peraturan pemerintah yang mengatur sejak tahun 2006. Yang pertama, tentang penerbitan efek syariah. Lalu yang kedua, tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal. Yang ketiga, tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Lalu terdapat undang-undang yang mengatur sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal yang menjadi landasan hukum pasar modal syariah. Lalu yang kedua, terdapat undang-undang yang mengatur SBSN atau Surat Berharga Syariah Negara yang sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2008. Akad pasar modal syariah adalah perjanjian transaksi yang sesuai dengan syariat Islam. Terdapat 3 rukun akad, yaitu pelaku akad, objek akad, dan ijab kabul. Lalu terdapat 6 akad pada pasar modal syariah, yaitu yang pertama, ijarah. Ijarah adalah perjanjian akad antara mujir dan pihak mutajir atas pemindahan hak guna tanpa diikuti pemindahan kepemilikan objek. Lalu yang kedua, istisna. Istisna adalah perjanjian akad antara mustasni dan pihak sani atas pembelian yang sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang disepakati. Yang ketiga, kafalah. Kafalah adalah perjanjian akad antara kafil dan pihak mahful atas penjaminan kewajiban kepada peminjam dari pihak yang dijamin. Lalu yang keempat, mudharabah. Mudharabah adalah perjanjian akad antara sahib dan mudharib atas pengelolaan modal suatu usaha.
Yang kelima, musyarakah. Musyarakah adalah perjanjian akad antara dua pihak atau lebih atas penyertaan modal kerjasama dalam bentuk aset atau uang. Yang keenam, wakalah. Wakalah adalah perjanjian akad antara muwakil dan pihak wakil atas pemberian kuasa dalam melakukan tindakan tertentu. Lalu, operasional pasar modal syariah. Dalam melihat kinerja pasar modal syariah, maka indikator yang dapat digunakan antara lain dengan melihat perkembangan instrumen-instrumen atau produk-produk yang ada pada pasar modal syariah. Adapun gambaran produk-produk tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah saham syariah. Saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan, dan dengan bukti penyertaan tersebut, pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Baiklah, di sini ada peta dunia dan saya akan ambil contoh dari negara Indonesia. Berikut beberapa contoh perusahaan terbuka yang terdaftar pada pasar modal syariah. Yang pertama, Sinarmas dengan kode BISM. Lalu yang kedua ada Astra dengan kode Auto. Yang ketiga ada Ramayana dengan kode RALS. Keempat, perusahaan Indofood dengan kode INDF. Lalu yang kelima, Jasa Marga dengan kode JSMR. Lalu yang keenam, perusahaan yang tidak asing di bidang food and beverage, yaitu Unilever dengan kode UNVR. Yang ketujuh, perusahaan telekomunikasi Indonesia dengan kode TLKM. Lalu yang terakhir, perusahaan dalam bidang komoditas pertambangan, yaitu Antam dengan kode ANTM. Yang kedua, sukuk. Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian-bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi. Yang pertama, aset berwujud tertentu. Yang kedua, nilai manfaat atas aset berwujud. Yang ketiga, aset proyek tertentu. Yang keempat, kegiatan investasi yang sudah ditentukan. Kelima, atas jasa yang sudah ada maupun yang akan ada. Terakhir, reksadana syariah. Sebagaimana reksadana pada umumnya merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka. Reksadana dirancang sebagai saran investasi pemodal.